Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ولوالديه وجميع مشايخه وأن الله تعالى ينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa wala amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala azza wa jalla wa khairul hadiyi hadiyu sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Seluruh jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah berkenan menurunkan ridhonya kepada kita. Allah turunkan rahmatnya, barokahnya kepada kita. Yang lebih penting, Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita, kitab Riyadhus Shalihin, hadis Riyadhus Shalihin, hadis nomor 5 tentang muraqabah. Tentang muraqabah itu menjaga diri kita atau berusaha kita dekat kepada Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaghara wa ghairatullah ta'ala ay ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi muttafaqun alaihi. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, innallaha ta'ala yagharu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pencemburu. Tahu cemburu ya? Tahu enggak? Pul, cemburu. Bini lagi ngambek gitu, ketahuan chatting mesra, nah itu gimana namanya? Tapi cemburu ada tahapan-tahapannya. Lah anto ada anto. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pencemburu. Wa ghairatullahi ta'ala, dan cemburunya Allah ta'ala di mana itu? Ayatil mar'u ma harramallahu alaihi. Ketika seorang muslim, seorang Islam, dia melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, dicemburu. Seorang istri cemburu wajar ketika di kondangan suaminya lirak-lirik sama biduan kemidi, gitu kan. Cemburunya begitu tuh, wajar. Seorang istri cemburu tapi tingkat tinggi ini, tinggi dikit. Ketika ketahuan chatting mesra sama perempuan sebelah, kan kuntilanak ya, sebelah doang. Nah. Seorang istri cemburu ketika seorang suami jalan berduaan sama
wanita lain yang bukan mahram. Naik lagi tuh. Nah, kekuatan terbesar sangat-sangat cemburu ketika sudah terjadi perselingkuhan. Ada seorang muslim melakukan yang diharamkan sama Allah. Allah cemburu. Dari mulai ngecak nomor, ya kan? Dari mulai bokep, ya kan? Kemudian sendal khotib dibetak, ya kan? Kan koplak ya. Ada sendal merebut nggak apa? Khotib lu ambil. Nyari berkahnya Ustaz. Nah ini nyolong nih soleh nih. Maksudnya yang nyolong soleh, bukan ente bukan. Nah terus naik tuh. Ketika seorang muslim sampai berani ninggal sholat, tapi ninggal kerja dijaga banget. Itu perintah bosnya. Tapi ninggal sholat, bos dari maha bos ditinggalin aja. Mulai cemburu besar. Puasa ditinggalin, cemburu naik sampai dia bersekutu dengan dukun. Sampai dia musyrik. Nah, itu namanya diselingkuhin Allah. Sekarang mau kecil mau besar yang namanya cemburu ya cemburu. Efeknya coba ada efeknya. Ketahuan selingkuh nih, ketahuan kan cemburu kondisi istri ya. Biasanya habis johor itu tunggu nasi kita buka udah siap, lauh pauk ya kan. Udah buka batu baterai. Rupanya selingkuhnya mohon maaf, cemburunya udah meningkat, udah kedawan-dawan. Tahu nggak kedawan-dawan? Maksudnya cemburunya udah ekstra nih. Besok mau tadi kan batu baterai tuh. Ente buka, bolok. Tegang saudara. Tegang nggak? Mau ini urus sendiri tuh. Mau itu susah. Itulah dia. Mau rezeki Allah, urus sendiri. Kan ente punya Tuhan. Mau urusan kelar, lu susah nyari gua kata Tuhan. Ini dia yang diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada model manusia ketika susah baru dekat sama Allah. Ketika urusannya mudah, nggak sholat lagi, nggak wirid lagi, nggak baca Quran lagi. Yang udah sebegitu mah, itu kan turunan Fir'aun begitu mah. Ya, yang sombong gitu dengan jabatan kekuasaannya dia bisa, dia mengatakan dia hebat. Tapi ada satu sistem di atas Fir'aun yang mengatur kekuasaan dia. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Banyak manusia membuat siasat kehidupan. Tapi padahal Allah pada saat yang sama membikin siasat juga tuh. Ya. Galau amat. Biasa kalau bini ngambek mah, ya. Yang penting banyak sabar. Perempuan itu diciptakan min dhala'il a'waj. Itu wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ibu diam aja dah Bu ya. Ini kan hadis ini ya kan. Min dhala'il a'waj. Rusuk kanan kita kan 12. Rusuk kiri kan 11. Itu pesan moral dari dulu. Nabi Adam diambil tulang rusuk sebelah kiri satu untuk dijadikan Siti Hawa. Betul? Betul nggak? Ini di agama kita sama nggak tuh? You are Muslim? Muslim? Sama kan? Iya sama. Pesan moral yang pertama, Allah ini lantaran ayat nih, ya kan jadi kemana-mana itu. Pesan moral yang pertama, kenapa diciptakan di tulang rusuk? Tulang rusuk tuh di tengah. Yang namanya tengah istri, jangan dijadiin budak. Jadikan dia istri juga sebagai sahabat. Teman berkeluh kesah, sahabat sharing. Tapi jangan jadikan istri sebagai kepala yang kau sanjung-sanjung. Saya sampai kebangetan takut sama bini, sampai kagak ngaji lagi. Ngaji lu banyakin uang, ngaji lu banyakin. Tuh, kagak ngaji akhirnya. Jangan tempat untuk disanjung kepala. Ntar jadi mangkak kalau bahasa Betawi. Tapi istri juga tidak diciptakan dari tulang kaki yang untuk diinjak-injak, dijadikan babu, dijadikan pembantu, enggak. Jangan lupa, sebenarnya
Nyuci itu tugas suami. Ngomong sebenarnya ngepel semuanya tugas suami. Seandainya istri minta bayaran untuk nyusuin anak-anak ente, termasuk ente tuh, berisik amat sih Bu, ilah dengerin aja udah. Kan yang ustadz saya ya. Saya mah kagak bohong dah. Di sini modalnya aja saya habis mah. Nggak ngambil untung aja. Kalau ngomong nih hukum agama, kita biar mikir nih para suami ya. Kecuali yang belum dapat, ada yang belum kawin belum? Ada yang belum kawin nggak sini? 2 kali. Alhamdulillah. Kita kudu mikir ya, Sir. Kita kan di luar, iya. Bini di rumah aja. Ngajak ke mall juga kan, sampai pasar malam ogah juga kita. Nyuci dia. Capek. Ngurus anak dia, capek. Masak dia. Nyetrika dia. Betul, Bu? Wow. Kita angkat dulu ya. Capek. Makanya sebenarnya kalau ngomong hukum Islam, sampai air susunya kalau istri minta bayaran kita kudu bayar. Lalu bagaimana kewajiban istri? Asal ente tahu nih, asal dia siap diranjang, asal kita mau melampiaskan hasrat biologis kita, cukup udah kewajiban dia. Anak semua kewajiban kita. Jangan salah. Nggak boleh ngomong, gua kan kerja, lu mah di rumah. Hati-hati, Islam bukan. Makanya kalau ngaji kudu tuntas. Jangan merasa gua, jangan. Itulah dia. Yang dikatakan An-Nisa imadul bilad. Dia angkat harkat martabat wanita sejak ada baginda Nabi Muhammad. Wanita itu adalah tiangnya agama. Mohon maaf, tiangnya bangsa. Jangan agama sholat ya. Wanita adalah tiangnya bangsa. Negara hebat karena ada bangsa, karena ada wanita yang hebat. Nggak ada pemimpin dunia, orang hebat sukses, yang ibunya nggak perhatian pendidikannya, nggak mendoakan, nggak ada. Termasuk juga di balik seorang suami yang sukses, di belakangnya ada istri yang mendoakan. Kalau yang mendoakan banyak, istri-istrinya lebih sukses lagi insya Allah. Udah diangkat dicoblokin lagi. Gak, ini ngomong bercanda kan gini ya. Masing-masing orang tuh kan punya gaya ya. Bagaimana esensinya tepat masuk begitu. Tengah hari bolong ngaji. Iya. Ente kan kudunya istirahat, makan ya kan, udud. Apalagi ada dalilnya kan, dalil pribadi nih. Ni'matul udud ba'dad dahar. Ya emang. Terjemahin diri dah ya. Nah kalau nggak digoyang-goyang gini kan ngantuk. Itu intinya adalah kalau mau hidup kita senang, semua dicukupin sama Tuhan, jangan bikin Allah cemburu. Itu aja. Sampai sini ada pertanyaan? Bang Haji? Itu kalau misalkan istri kan dari tulang rusuk kita kan ya satu, kalau istri yang 4 tulang rusuknya habis. Ibu-ibu nggak dengar nih, biar kuatan dikit. Kata Bang Haji Murdo, Bu, istri kan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Lah kalau istrinya 4 tulang rusuk, habis dong 4 biji. Kagak. Enggak, itu cuma filosofinya. 3. Jangan kata 4, jangan. Ribet urusannya ya. Jadi nggak ada hubungannya, nggak ada. Malah jadi tinggal 11 kurang 6 berapa? Kurang 4. 7. Nggak jadi tinggal 7 kagak. Ngomong fakta ya. Akhir zaman, fitnah akhir zaman.
Mendekati kiamat. Mendekati kiamat itu populasi kaum wanita itu 50:1 laki-laki. Jelas? Sekarang survei sekitar 3 tahun yang lalu itu 1 laki-laki berbanding 10 perempuan 3 tahun yang lalu. Bang Haji Murdo punya bini 4 umpamanya nih. Contoh ilaha. Udah ibu dengerin aja dulu. Dalam hati aja, dalam hati. umpama Bang Haji Murdo punya bini 4. Berarti masih ngambrak 6 tuh. Ini kemana nih? Kagak ada yang ngayomin nih. Jelas ya? Makanya lihat hukum ekonomi. Hukum ekonomi. Semakin banyak barang komoditi, murah. Coba kalau jarang-jarang, susah dicari. Kayak model sekarang tuh minyak. Mahal nggak? Daging mahal nggak? Mahal. Yang banyak apa sekarang? Contoh umpamanya kacang goreng. Stabil bahkan mau turun harga. Garam, petani garam ya kan, sampai dibuang-buang. Murahnya luar biasa. Hukum ekonomi. Banyak barang komoditi makin murah. Makanya jablay murah sekarang. Pego Ustaz Ridwan tadi. Ya Allah ya Karim. Tahu lo ngomong sama gua. Bisa aja nih. Nih kita ngomong fakta empiris di masyarakat. Ada satu survei yang pernah saya ikutin. Faktanya begini, Bang Dayat. Ada satu tempat lah ya. Dari 10 wanita tunasusila, itu 8 orang menjawab ketika ditanya, kenapa sih mau begini? Jawabannya siapa sih yang mau begitu? Kata dia tuh, apa desakan pertama? Yang pertama, miskin susah, orang tuanya sakit-sakitan, anaknya teman-teman dia punya adik, dia harus sekolah dan sebagainya. Saya ngelamar di sini nggak dapat, di situ malah dimaki-maki, jazahnya cuma sebegini. Ya ini siapa yang mau? Tuh, karena faktor kemiskinan 80%. Jelas? 2 orang jawabannya sama. Karena faktor kurang kasih sayang dari suaminya. Rupanya punya suami. Tuh, hati-hati. Makanya agama kita mengajarkan di atas ranjang juga urusan agama. Sampai di atas ranjang ada kitabnya Qurratul Uyun, ada kitabnya Fathul Izar, ada kitabnya Al-Anwar As-Sati'ah. Itu bagaimana seorang suami menservis istrinya di atas ranjang. Ini bukan masalah tabu, bukan masalah porno. Betapa banyak seorang suami nggak becus ngurusin istrinya di ranjang, selingkuh. Betul nggak? Nih, ya. Rasulullah mengajarkan kalau kau sudah dapat duluan, sudah klimak duluan, sudah inzal duluan, jangan kau tinggalkan istrimu. Lah 15 tahun berumah tangga, istri nggak pernah klimak, nggak pernah dapat, namanya suami blow on ini. Egois, kayak ayam. Ini ngomong serius. Ini ngomong serius. Kan panutan kita Nabi Muhammad, jangan egois dong. Bu, mana bu? Jangan egois. Benar nggak maksud saya ini? Ini jangan sampai kita cuma hebat di luar, tapi ketika di ranjang kita kalah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kembali lagi permasalahan kita. Ini lihat. Faktor yang membuat Allah tuh cemburu sama kita, kita kerjakan semua yang bikin Allah murka. Mau susah, berarti kerjain terus. Mau mudah, deketin. Saya kasih rumus segitiga. Tahu rumus segitiga? Ya, Sir. Tahu segitiga? Bagaimana coba? Bagaimana coba? Coba tunjukin gua. Itu jajaran genjang. Ini segitiga nih kan? Segitiga. Yang paling atas itu Allah. Sisi sebelah kanan itu kita. Sisi sebelah kiri itu rezeki dah yang kita pengen banget. Rezeki pengen berkah, pengen kaya gitu ya. Semakin kita mengerucut ke atas, dia juga semakin naik. Karena apa? Yang menggerakkan rezeki Allah.
Semakin kita ke atas, tuh, dia semakin beriringan dengan kita. Jelas ya? Ini kita ini rezeki. Tuh, makin dekat ke Tuhan, dia juga makin dekat. Coba kita makin jauh dari Allah, turun, dia turun juga makin jauh. Logika masuk nggak? Itu dia. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang maling daripada zikir kepadaku, berpaling daripada aku, maka aku wariskan hidupnya susah. Ma'isyatan dhanka itu sempit, rezeki sempit, rumah tangga kayak neraka, semua orang benci sama dia, hidup kagak semangat, tapi hawanya mau nambah terus, mau cepat kaya terus. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara. Bukan nggak boleh kaya, jangan sampai harta orang dizolimin. Bukan nggak boleh berkah, jangan sampai ente tinggi nginjak kepala orang. Bukan nggak boleh kita hebat, jangan sampai sikut kanan tonjok kiri. Masing-masing punya hak. Yang kita lakukan sekalipun manusia nggak tahu, kan Allah Maha tahu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini jelas. Kalau kamu berbuat baik, akan balik ke kamu. Kalau kamu berbuat buruk, akan balik kepada kamu juga. Tapi Rahman Rahimnya Allah. Kita berbuat buruk satu, maksiat satu, dibalasnya satu. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini ilustrasi Al-Qur'an. Kalau kebaikan nih. Satu kebaikan yang kita lakukan, itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Al-Qur'an. Ilustrasi Al-Qur'an indah banget ini. Satu kebaikan, satu biji apa itu? Beras. Biji beras kita tanam akan menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkainya 100 kali biji. Berarti satu kebaikan dikali 7 dikali 100, ditambah lagi ayat Al-Qur'an, man jaa bil hasanati falahu afsyu amsalha. Siapa orang mengerjakan satu kebaikan akan diganjar 10 kali lipat. Udah kali 7 kali 100 700 kali 10.000. Kali 10. Berarti 7.000. Itu baru satu kebaikan. Makanya saya ulang sekali lagi ya. Kalau satu maksiat akan balik kepada kita, itu cuma satu. Tapi ketika kita berbuat baik, satu kebaikan diganjar 7.000 kebaikan. Kita ngaji di sini ya. Pahala. Bukan sekedar satu pahala. 7.000 pahala, bahkan lebih afdal daripada 1.000 rakaat sholat sunnah, lebih afdal daripada ibadah 60 tahun. Sekarang Yasir nih nyilak juga, tapi megang kartu. Kan nih lagi wirid nih ya. Kalau itu mirit Yasir. Contoh nih mah. Ente mah enggak. Kan dosa tuh main gaple. Judi dosa kan? Enggak dikali 7.000 kagak satu. Berarti kalau ada orang sampai nyemplung ke neraka udah kebangatan dungu itu namanya. Sampai kalah juga itu kebaikannya. Luar biasa. Betul enggak maksud? Ini dia. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau enggak mau uangnya diambil, jangan ngambil uang orang. Kalau enggak mau difitnah kita, jangan fitnah orang. Akan berbalik ke kita. Demi Allah, demi Rasulullah, tunggu waktunya. Jangan anggap kita hebat, jangan anggap kita main cantik. You are Muslim? Ya susah aja loh. Emang artinya apa itu? Ngaji yang bener. Kalau kita bukan Muslim, terserah ente. Tapi kalau kita Muslim, berarti kita punya sistem sama dong. Kalau kagak mau difitnah, jangan fitnah. Nggak mau digosipin, jangan gosipin. Akan berbalik ke kita. Kita nggak kena, anak kita yang kita sayang mau tuh jadi fitnah. Oh sekarang enak-enak aja. Tapi uang ente, uang siapa itu? Kan bukan uang ente. Mau jadi fitnah tuh anak. Yang sekarang lucu, yang sekarang kita bangga-banggain. Kalau jadi penjahat,
Kalau jadi pelacur, jangan salahin dia. Sekalipun keluar pesantren, uangnya dari mana dulu? Rasulullah sayang sama kita. Kullu lahmin nabata min haram fannar aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, neraka untuk tuh daging. Anak, istri berkembang, tapi harta dari yang haram. Tunggu waktunya. Ini sampai hadis ini turun ke PLN nih. Hadis Nabi Muhammad sampai turun ke Masjid Al-Manar sampai gini hari. Berarti Allah berkehendak untuk sayang sama kita semua. Dikasih tahu. Bukan nggak boleh kaya. Caranya yang benar. Bukan nggak boleh hebat. The rule of the game-nya udah sesuai belum di? Jamaah yang dimuliakan Allah. Terus bagaimana Ustaz? Kerja saya gaji nggak naik-naik. Cuma ngarepin itu aja. Kalau bahasa Al-Quran, ya malu, bekerja terus. Yang namanya kerja emang cuma di kantor. Makanya ada wasilahnya. Banyak doa-doa. Saya sering-sering ngasih amalan kepada jamaah di mana aja. Kalau mau berkah rizki, kalau yang berkah tuh kayak air zam-zam tuh. Ya. Ente tahu air zam-zam nggak ya? Tahu ya? Udah sempat ke sana belum? Mudah-mudahan sempat. Ini majlis yang mulia ini mudah-mudahan Allah redho, Allah sempetin ke sana. Ya alhamdulillah, tahadus binikmatillah saya berulang kali ke Mekah, ke Madinah sampai sekarang jadi pembimbing haji, sekalipun nggak pernah bayar, nggak pernah. Jadi saat saya sedikit curhat ya. 2011 saya khotib Jumat di salah satu komplek di Jakarta. Setelah sholat Jumat ada Jenderal Purnawirawan bintang 2, rupanya udah umur 70. Kena sama tausiah yang tadi kita share gitu ya. Baru mau ngaji Iqra, coba itu. Nggak bisa baca. Kan kita bimbing kewajiban kita, dia kagak mau main lain. Masalah malu atau tidak itu kan pribadi. Yang jelas dia mesti mau ngaji nggak? Yang parah tuh malu kagak mau ngaji. Ini namanya malu-malu. Malu-malu apa? Hah? Malu bertanya? Malu-maluin. Malu udah umur segini baru maru nggak sholat, nggak ngaji, nggak sholat. Padahal udah bisa bahasa Inggris, bisa bahasa macam-macam. Jangan bangga, bahasa Tuhan kagak bisa. Salah satunya tuh, dia ngaji tuh. Tapi malunya dia berdasarkan dia punya pengalaman, dia malu. Tapi nggak malu untuk narik kita. Ngaji lah intinya. Kita bimbing, dapat sebulan. Ustaz, nanti kita bareng ya, kita pergi haji. Tuh, berkah di situ. 2017 berangkat kita ke Tanah Suci. Bayarin. Pulang ke Tanah Suci. Itu baru dia Al-Quran besar. Maksudnya Iqra rapih, Iqra 6 rapih, baru belajar baca ngerembet gitu ya. Jam 10 malam kita pulang dari rumah beliau, jam 12 ditelepon sama istrinya malam Jumat. Beliau nggak bangun-bangun lagi sujud. Kenapa nih Pak Ustadz? Saya langsung berangkat lagi ke rumah beliau, rupanya meninggal dalam kondisi tahajud lagi sujud. Subhanallah. Tuh kalau Allah punya kuasa. Tapi betapa banyak orang yang dianggap hebat, alim besar, meninggalnya su'ul khatimah. Jangan kita merasa aman terhadap diri kita. Ingat, jangan kita merasa hebat, jangan kita merasa paling cantik, jangan. Ini diawasin. Selama sehari itu 70 kali pul. Lu mah dia belakang ngantuk, depan ngantuk. Pul. Sehari semalam malaikat yang nyabut nyawa siapa? Madroil. Enggak adanya Madroil, cing. Israel. Ya. Oh, mungkin karena pakai masker kali. Saya dengarnya Madroil kali.
Israel ya Kong ya. Sir. Tegaskan lagi Sir. Siapa yang nyabut nyawa kita? Mang Asep udah banyak ngomong ya habis kawin ya. Yang nyabut nyawa kita itu Israel alaihissalam. Tahu nggak? Allah itu menyuruh Israel sehari semalam 70 kali untuk lihat wajah kita. Sehari semalam 70 kali mantau wajah kita semua, seluruh umat manusia. Berarti kalau waktu sehari semalam 24 jam, 24 bagi 70 kali, berapa itu? Hampir kurang lebih setiap 11 menit sampai 13 menit Israel datang. Wajah kita atu-atu. Ya Allah, cabut kagak nih? Jangan. Kenapa? Anto masih rajin ngaji. Mang Asep. Ya Allah. Ini kan improvisasi. Cabut Mang Asep gak? Jangan dulu, baru kawin. Kan ibadah namanya. Nah, ketika Allah katakan sudah waktunya cabut, mau kemana kita lari? Setiap menitan-menitan itu ada pantauan Israel di sini. Apalagi Allah. Hidup ini cuma sekali, jadikanlah hidup kita berarti. Ente mau maksiat, ente mau taat, mati juga, mendingan taat. Males sholat, rajin sholat, mati, mendingan sholat. Pelitnya 17 setan, tapi sedekahnya baris, rajin dermawan, mati juga, mendingan. Belum nikah mati, udah nikah, mendingan. Istri satu aja udah. Satu aja mau mati ya bagaimana? Tapi mohon maaf nih ngomong bercanda tapi rada serius juga. Seorang suami yang muatan takut sama bini tapi nggak tinggal sholat ya, nggak tinggal ngaji. Sabar banget. Itu cepat masuk surga itu mah. Bener deh. Udah jarang diseksa, udah sering diseksa di dunia. Malaikat juga sianan ya Allah toh. Masuk. Ipul deh, cepat dia dong. Ini ngomong bercanda tapi benar. Orang kalau sabar cepat masuk surga insyaallah. Kadang ujian keseringan dari istri, dari anak. Enggak anak, mertua. Enggak mertua, tetangga. Enggak tetangga, teman kita. Pegangan kita tetap kita deketin Allah. Allah kasih semuanya sayang sama kita. Satu pertanyaan lagi, udah jam 1 lewat. Ada pertanyaan? Apa boleh? Ini baru nyala AC. Kita udah mau doa baru nyala AC. Tega banget ah. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita tutup doa. Bu ada pertanyaan, Bu? Oh enggak ada. Ya udah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini sekalipun sambil senda gurau, mudah-mudahan sasarannya kena sama kita. Kita lebih dekat sama Allah, lebih muliakan seorang wanita, mobil khusus ibu kita, istri kita, dan semuanya. Allah jauhkan kita dari fitnah akhir zaman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Wa dzalladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim. Tadi saya lupa ya, belum tuntas. 1 menit aja. Saya sering ngasih amalan ke jemaah kalau rezeki mau berkah. Tadi ngomong dayat ya. Tahu nggak yang namanya air zam-zam? Air zam-zam itu diambil sama jutaan manusia nggak habis-habis kan? Tapi satu orang kagak ngambil, kagak luber dia. Tuh berkah. Kalau mau berkah rezeki, setiap malam baca surah Al-Waqiah sekali. Kemudian baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Tiap malam berkah. Jangan ngandelin kerja ini doang. Ada setiap celah
masukin. Kerjasama, dagang online dan sebagainya, berkah. Allah nggak mungkin dusta. Ya kalau ente patokin bos itu Tuhan, cuma sekedar bulanan dapat, ya nggak berkembang. Sholat males, mancing mulu, ngomel, ya neraka itu. Ya, baca ya. Waqiah sekali. Bukan baca waqiah, bukan. Surat Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Sampai akhir sekali. Setelah itu baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali. Dari riwayat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sahabat Rasul yang terhitung orang yang lebih kaya daripada yang lainnya. Berkah. Jelas ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma atina afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Allahumma aftah lana futuhal arifina bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.